Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sudah semangat hari ini? Sudah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba dicek kanan kirinya, temennya dia nggak berangkat? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, biar kita semangat, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk, berdiri dulu anak-anak. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, ada yang tahu nggak hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang apa? Belum. Ya, hari ini kita akan menjelaskan tentang materi simbiosis ya. Ya. Simbiosis itu apa anak-anak? Simbiosis itu hubungan antar dua makhluk hidup. Contohnya, kalian pernah nggak ngerasain gatal di kulit kepala? Nah, Ya, itu karena apa anak-anak? kotor. Ya, karena Tuh. ya, hubungan kutu dengan manusia itu disebut hubungan simbiosis. Kira-kira merugikan atau menguntungkan bagi manusia? Merugikan. Iya, betul sekali. Baik, Ibu akan memperlihatkan PowerPoint tentang hubungan antar makhluk hidup. Silakan diamati ya anak-anak. Sudah diamati anak-anak? Sudah. Oke. Bab 3 ya anak-anak, hidup bersama alam. Kita membahas topik C, hubungan yang unik pada makhluk hidup. Oke, Ibu bacakan yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu agar kalian dapat menganalisis jenis-jenis hubungan yang khas antar makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, agar kalian dapat memaparkan cerita jenis hubungan yang terjadi antar makhluk hidup dengan tepat. Pengertian simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup bersama-sama. Simbiosis ini bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungan. Jenis simbiosis ada 3 anak-anak. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan disebut simbiosis mutualisme. Contohnya ada anggrek dan pohon. Anggrek menempel pada batang pohon untuk mendapatkan tempat tumbuh yang lebih tinggi tanpa merugikan pohon tersebut. Yang kedua ada kerbau dan burung jalak. Jadi kerbau dan burung jalak ini saling menguntungkan ya anak-anak, karena burung jalak memakan kutu yang ada di badan kerbau. Yang ketiga, sudah cukup, itu saja. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain itu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya ada ikan remora dan hiu. Ikan remora menempel pada tubuh hiu dan mendapatkan sisa-sisa makanan dari hiu tanpa merugikan hiu. Yang kedua ada anggrek dan pohon. Anggrek menempel pada batang pohon untuk mendapatkan tempat yang tumbuhnya lebih tinggi tanpa merugikan pohon tersebut. Yang ketiga tadi ada simbiosis parasitisme. Yang satu menguntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya tadi kayak Ibu contohkan pas awal masuk pembelajaran tadi, apa anak-anak? Kutu dan manusia. Ya, betul sekali. Kutu dan manusia itu kan kutu rambut
diuntungkan karena mendapatkan makanan dari darah manusia. Tetapi manusia dirugikan karena merasa tidak nyaman akibat rasa gatal dan sakit yang ditimbulkan oleh kutu rambut. Yang kedua ada cacing pita yang ada di manusia. Cacing pita yang hidup di dalam usus manusia dan menyerap nutrisi yang seharusnya digunakan oleh tubuh manusia yang dapat merugikan kesehatan manusia. Baik, Ibu akan memutarkan video pembelajaran tentang simbiosis ya anak-anak. Silahkan dilihat dulu. Baik anak-anak, kan sudah dilihat videonya tadi. Sekarang Ibu mau tanya, apa isi video tersebut? Simbiosis. Iya, tentang simbiosis. Simbiosis itu apa anak-anak? Hubungan antara dua makhluk. Iya, betul. Ada 3 apa aja hubungannya? Mutualisme, Iya. komensalisme, parasitisme. Iya. Kalau yang saling menguntungkan apa? Mutualisme. Ya, kalau yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan maupun dirugikan apa anak-anak? Komensalisme. Ya, kalau yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan apa? Parasitisme. Iya, betul. Berarti dia paham ya? Ya. Baik, karena sudah paham, Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Masing-masing sudah membawa alat dan bahan yang sudah Ibu suruh kemarin? Ya. Oke, silakan berkelompokan dulu. Oh iya, ketuanya silakan diberikan ke teman-temannya lembar kerjanya, dibagikan dulu. Selanjutnya. Baik, di dalam LKPD tersebut ada dilihat dulu yang depan ya. Yang depan kan ditulis dulu nama kelompoknya. Terdiri dari 5 orang. Silakan dibaca dulu tujuannya apa, petunjuk belajarnya apa. Lalu silakan dibaca pada lembar kerja pertama. Lihatlah gambar di bawah ini, amati dan pasangkan dengan simbiosis yang tepat di bagian kanan. Setelah itu buatlah keterangannya. Silakan ya, kalian pasangkan dulu, nanti keterangannya ditulis di sini. Untuk lembar kerja yang kedua, ini kan ada beberapa hewan ya di sini. Kemarin kan Ibu sudah suruh kalian membawa gunting. Iya, silahkan kalian potong salah satu hewan tersebut, dipasangkan ya. Kira-kira yang termasuk hubungan simbiosis itu yang mana, lalu diberikan keterangan. Sudah paham? Oke, silahkan dikerjakan dulu ya anak-anak. Sudah selesai apa belum? Ya. Oke, silahkan Mbak Dinda maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya tadi dengan kelompok. Oke, yang pertama tadi, lembar kerja pertama tadi apa Mbak Dinda? Menghubungkan Ya, memasangkan ya. Yang pertama itu apa Mbak Dinda? kerbau dan burung jalak. Ya, termasuk simbiosis apa? Mutualisme. Ya, kenapa mutualisme? Karena saling menguntungkan. Iya, betul sekali. Kok bisa saling menguntungkan, kenapa? Burung jalak. Soalnya burung jalak ambil kutu di kerbau. Terus kerbaunya diuntungkan karena? Tidak gatal. Iya, betul. Yang kedua ada gambar anggrek dengan pohon, termasuk simbiosis apa? Parasitisme. Iya, betul. Komensalisme. Oh iya, Komensalisme, Bu, salah. komensalisme. Kenapa kok komensalisme? Soalnya yang satunya diuntungkan, yang satunya tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Iya, betul sekali. Kira-kira ada yang salah belum? Enggak, jawabannya anak-anak. Betul semua. Alhamdulillah, berarti sudah paham ya. Oke, sekarang kita lanjut ke lembar kerja yang kedua. Tadi Bu suruh gimana Mbak Dinda? Menggunting. Iya, menggunting. Mbak Dinda milih yang mana? Kupu-kupu. Milih yang hewan apa aja? Kupu-kupu, terus anjing, buaya, lumba-lumba. Ya, ini kan ada gambar 1, 2, 3, 4. Nah, yang termasuk simbiosis yang mana? Yang mana? Yang anjing sama? Yang anjing sama kutu. Ya, terus yang kedua yang mana? Yang ikan hiu sama ikan remora. Iya, betul. Kenapa kok anjing dan kutu itu termasuk simbiosis? Simbiosis mutualisme, soalnya saling menguntungkan. Satu diuntungkan, satu dirugikan. Oh iya, berarti Parasitisme. iya, betul sekali. Terus milih yang hiu sama ikan remora berarti hubungannya apa? Komensalisme. Iya, yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan maupun
dirugikan. Iya. Kenapa kok nggak milih yang buaya sama kupu-kupu? Maunya itu. Oh, hanya itu karena nggak ada hubungannya ya. Lalu kalau ular sama ubur-ubur itu juga tidak ada hubungannya. Iya. Sudah benar, tepuk tangan untuk Mbak Dinda. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, untuk materinya sudah selesai ya anak-anak. Berhubung ini udah pada lemes banget, kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Coba Ibu mau tanya, tadi materinya apa aja anak-anak tentang apa? Simbiosis. Ya, simbiosis itu ada 3. Iya, ada apa aja? Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Iya. Kalau yang saling menguntungkan apa? Mutualisme. Iya. Kalau yang satu dirugikan atau diuntungkan? Parasitisme. Iya. Kalau yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan maupun dirugikan? Komensalisme. Iya, betul. Berarti sudah paham ya tentang materinya pada hari ini? Sudah. Oke. Baik, kalau gitu berhubung waktunya sudah selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga ilmunya bermanfaat ya anak-anak. Ya, Bu. Bila ada salah dan kata dari Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.